Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Farida Ainur Rahmah, Mudrik Mustaghfirin, Erlina Kurniawati, Indah Rahmawati akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan Mikro dan Makro Determinan Penentuan Penawaran Tenaga Kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide pertama mengenai pengertian penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja ini menyangkut keputusan individu untuk mengoptimalkan waktu yang dimilikinya, apakah untuk bekerja atau hanya untuk waktu senggang saja. Dalam teori ekonomi neoklasik menyatakan jika upah mengalami peningkatan, maka penawaran tenaga kerja juga akan mengalami peningkatan. Tenaga kerja berusaha untuk memaksimalkan kepuasan dengan upah atau pendapatan yang diterimanya, di mana dengan upah ini itu diharapkan dapat meningkatkan kehidupan mereka. Selanjutnya di slide kedua ini yaitu upah merupakan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan karyawan berdasarkan jam dan hari kerjanya. Upah mempunyai hubungan yang positif dengan produktivitas, di mana jika upah meningkat, maka produktivitas juga akan meningkat. Untuk menjaga semangat kerja karyawan dalam bekerja serta menjaga kelangsungan perusahaan, maka diberilah upah sebagai motivasi kepada para pekerja agar lebih semangat dalam bekerja. Penawaran tenaga kerja ini adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Sedangkan menurut Ananta, penawaran tenaga kerja adalah hubungan tingkat upah dengan satuan pekerja yang disetujui oleh pensuplai untuk ditawarkan. Baik, di slide ketiga ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Yang pertama, jumlah angkatan kerja. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar ini, maka jumlah angkatan kerja yang tersedia melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Hal ini berarti terjadi kelebihan pencari kerja di atas jumlah pekerja yang diminta. Yang kedua, ada komposisi penduduk demografi. Penduduk suatu negara terdiri dari penduduk pada usia kerja dan usia bebas kerja. Tenaga kerja terdiri dari dua golongan. Yang pertama, golongan angkatan kerja yang terdiri dari orang yang sedang bekerja dan orang yang sedang mencari pekerjaan, dan juga golongan bukan angkatan kerja. Yang termasuk golongan bukan angkatan kerja ini yaitu siswa yang sedang bersekolah atau penduduk usia lanjut. Dalam suatu perekonomian, penawaran tenaga kerja ditentukan oleh jumlah angkatan kerja. Semakin besar jumlah angkatan kerja, maka semakin besar pula penawaran tenaga kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu partisipasi angkatan kerja. Pengaruh partisipasi angkatan kerja dijelaskan melalui teori alokasi waktu yang dikemukakan oleh Beck. Teori alokasi waktu yaitu a theory of the allocation of time, menyatakan bahwa semua orang memiliki waktu yang akan dialokasikan untuk bekerja atau untuk kegiatan lainnya. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang apakah dia mau atau tidak. Apabila dikaitkan dengan upah, maka keputusan untuk bekerja seseorang akan dipengaruhi juga oleh tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Apabila penghasilan tenaga kerja relatif sudah tinggi, maka tenaga kerja cenderung untuk mengurangi waktu yang dialokasikan untuk bekerja. Slide selanjutnya tentang pendekatan mikro dalam penawaran tenaga kerja.
Jadi, pada pendekatan mikro, penawaran tenaga kerja dapat dilihat dari individunya. Apakah secara aktif seseorang itu mencari pekerjaan atau tidak. Jika secara aktif seseorang mencari pekerjaan, maka orang tersebut bisa didefinisikan berada pada kategori angkatan kerja. Pada dasarnya, jika seorang individu berada pada kategori angkatan kerja atau menawarkan tenaganya di pasar kerja, maka sebenarnya dia menawarkan waktu yang dia miliki. Yang dia gunakan dalam kesepakatan kerja untuk memproduksi barang itu adalah waktu yang dia miliki. Jadi tidak hanya dirinya sendiri, tapi seutuhnya dia juga menawarkan tentang waktu luangnya, begitu. Kemudian selanjutnya adalah konsep utilitas mengenai pendekatan mikro dalam penawaran angkatan kerja. Jadi dalam konsep utilitas ini, kepuasan yang dialami seorang konsumen itu dari mengonsumsi barang yang dibeli dengan fungsi utilitas adalah U sama dengan F, Y, L, di mana U itu mengukur tingkat kepuasan individu. Semakin tinggi tingkat indeks U, maka semakin tinggi juga kepuasan yang akan dicapai oleh individu tersebut. Kemudian ada kurva indifference di situ, itu menyatakan bahwa bagaimana jika kombinasi barang dan jasa yang dikonsumsi seorang itu dikombinasikan dengan waktu luangnya mereka yang mereka habiskan. Jika dikombinasikan, apakah tingkat utilitas itu akan sama atau akan menjadi lebih panjang atau bagaimana? Di situ bisa mengukur tingkat kepuasan yang dicapai individu. Tingkat kesediaan setiap individu untuk menggantikan waktu senggang dengan pendapatan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut itu berkaitan dengan perbedaan cita rasa dan juga preferensi terhadap pendapatan dan waktu yang senggang. Beberapa individu itu mungkin ada yang memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap pendapatan, sehingga dia memutuskan untuk mengurangi waktu senggang untuk bekerja sehingga memperoleh pendapatan lebih tinggi. Tetapi sebaliknya juga dengan yang lainnya, mereka lebih memilih preferensi yang tinggi untuk waktu senggang sehingga memiliki lebih banyak memilih untuk memiliki waktu senggang lebih banyak walaupun pendapatan yang diterima akan lebih sedikit. Kemudian slide selanjutnya yaitu model memaksimalkan utilitas berdasarkan pilihan individu. Jadi manusia itu tidak cukup dengan mengonsumsi waktu luang saja atau hanya mengonsumsi barang dan jasa, tetapi biasanya keduanya itu dikonsumsi. Berarti dua-duanya itu dikonsumsi. Dengan kedua jenis barang tersebut, individu itu bisa memperoleh utilitas total. Nah, inilah yang dinamakan individu berusaha untuk memaksimalkan atau ditingkatkan oleh individu. Kemudian teman-teman bisa dilihat di situ ada sebuah grafik. Nah, pada grafik tersebut itu ada itu merupakan kurva. Jadi di titik A itu merupakan kombinasi waktu luang sebanyak OX ya, dan barang dan jasa sebanyak UY. Dengan mengonsumsi kedua jenis barang tersebut, maka seseorang individu akan memperoleh sejumlah utilitas total, yaitu utilitas atau kepuasan yang diperoleh karena mengonsumsi barang dan jasa dan mengonsumsi waktu luang. Karena pada umumnya individu menginginkan utilitas yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, maka harus dapat diidentifikasikan kapan seseorang dikatakan utilitasnya meningkat, tetap, atau turun. Nah, utilitas total seseorang dikatakan mengalami kenaikan jika terjadi keadaan yang pertama, bila mengonsumsi waktu luang meningkat, sedangkan konsumsi barang dan jasa tetap. Yang kedua, bila konsumsi barang dan jasa meningkat, sedangkan konsumsi waktu luang tetap. Yang ketiga, bila konsumsi barang dan jasa naik dan konsumsi waktu luang juga mengalami kenaikan. Begitu juga dengan utilitas total seseorang dikatakan mengalami penurunan jika terjadi keadaan yang pertama, bila konsumsi waktu luang menurun sedangkan konsumsi barang dan jasa tetap. Yang kedua, bila konsumsi barang dan jasa menurun sedangkan konsumsi waktu luang tetap. Yang ketiga, bila konsumsi barang dan jasa menurun dan konsumsi waktu luang juga akan berkurang. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan makro. Dari sisi tenaga kerja, penduduk dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu pekerja dan pengangguran. Pekerja dibagi menjadi dua, yaitu pekerja penuh dan setengah menganggur. Pengangguran dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran terbuka dan setengah menganggur. Setengah menganggur dibagi menjadi dua,
yaitu setengah menganggur kentara dan setengah menganggur tidak kentara. Semua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Tenaga kerja yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1. Penduduk yang termasuk dalam tenaga kerja adalah mereka yang telah berusia kerja. Di Indonesia, tenaga kerja dibatasi antara 15 tahun sampai 65 tahun. Kemudian pendekatan makro dalam ekonomi SDM adalah mengkaji dan menganalisis SDM itu sendiri secara luas dan menyeluruh, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya yaitu hal-hal pokok yang dikaji dan dianalisis pada pendekatan makro adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia. Kemudian perbandingan SDM dengan lapangan kerja. Kemudian susunan umur dan tingkat pendidikan SDM yang ada, tingkat pertambahan penduduk dan penyebarannya, kemudian latar belakang kultur, budaya, dan agama SDM yang ada. Lalu untuk set ke-10 tentang determina penawaran tenaga kerja. Determina sendiri merupakan faktor penentu dari penawaran tenaga kerja yang diidentifikasikan baik dari segi pendekatan mikro atau makro. Dengan adanya identifikasi terhadap determina tersebut akan dapat dilakukan kajian memengaruhi penawaran tenaga kerja. Lalu ada beberapa perkiraan tentang kecenderungan penawaran tenaga kerja di masa depan. Yang pertama itu ada jumlah penduduk. Di sini makin banyak atau makin besar jumlah penduduk, maka makin banyak tenaga kerja yang tersedia untuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. Yang kedua ada struktur umur penduduk. Di sini di Indonesia sendiri termasuk struktur umur muda karena dapat dilihat dari bentuk piramida penduduk Indonesia. Lalu ada yang ketiga tentang produktivitas. Nah, di sini merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya kaitannya antara output dan jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produktivitas tenaga kerja. Lalu yang keempat ada tingkat upah. Nah, secara teoritis tingkat upah akan memengaruhi penawaran tenaga kerja. Apabila tingkat upah naik, maka jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat dan sebaliknya. Lalu untuk yang kelima yaitu kebijakan pemerintah. Nah, di sini dalam penawaran tenaga kerja, maka kebijakan pemerintah ke dalamnya sangatlah relevan. Yang keenam ada keadaan perekonomian. Di sini dalam keadaan perekonomian bisa kita contohkan ya, yaitu misal dalam satu keluarga harus bekerja semua. Apabila